Yang membuat hidup kita bahagia itu adalah al-malul halal, harta yang halal. Kita bekerja, hasil kerja kita itu luar biasa keberkahannya. Makanya jangan sampai harta yang kita miliki itu kita campurkan dengan harta yang haram. Di antaranya Bapak dan Ibu, kalau memang kita sudah mempunyai kewajiban untuk berzakat, wajib dikeluarkan zakat. Yang 2,5% ini tidak bisa kita tanggung-tanggung. Kalau sudah sampai haul, sampai nisab, sudah 1 tahun dan hitungan bilangannya sudah sampai yang 2,5% wajib kita keluarkan. Ini bukan milik kita. Andai kata kita punya harta yang banyak tapi yang 2,5% ini tidak kita keluarkan, berarti harta yang baik, harta yang halal, harta yang bersih bercampur dengan harta yang haram. Apabila harta yang bersih bercampur dengan harta yang haram, maka harta itu akan menjadi harta yang haram. Maka 2,5% ini jangan dicampur dan keluarkan zakatnya. Ini tidak hak kita lagi. Lalu hak siapa? Fakir dan miskin serta yang lain-lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Aqimis sholata liduluki syamsi ila ghasaqil الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah, setiap orang Islam, termasuk kita yang hadir pada subuh ini, siapapun orangnya, apapun profesinya, apakah dia kaya atau miskin, apakah dia pejabat atau rakyat biasa, pasti menginginkan dan mendambakan agar hidupnya bahagia, mulai dari dunia ini sampai hari akhirat kelak. Apa buktinya? Itulah yang sering kita minta kepada Allah setelah kita selesai sholat. Apa yang kita minta? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Kita meminta dan memohon kepada Allah agar hidup kita selamat di dunia, selamat di hari akhirat, bahagia di dunia, kemudian bahagia di hari akhirat. Kebahagiaan itu tidak ditentukan oleh fasilitas hidup yang dimiliki. Kebahagiaan itu tidak ditentukan harta kekayaan yang melimpah ruah. Dan kebahagiaan itu tidak ditentukan oleh pangkat jabatan, kedudukan, dan kekuasaan. Ada orang fasilitas hidup lengkap, harta kekayaan melimpah ruah, uangnya kalau di bank tidak bisa lagi dihitung, tapi tidak bahagia hidupnya. Kenapa tidak bahagia? Malah dia di dalam penjara. Siapa contoh? Panji Gumilang.
Bayangkan Bapak Ibu, uang Panji Gumilang di bank itu triliunan. Kalau kita belikanlah ke lato-lato berapa banyak itu. Tapi tak bahagia hidupnya. Usia sudah lebih 70 tahun tapi dalam penjara. Berarti kan harta tidak menentukan kebahagiaan dalam hidup. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah. Lalu apa yang membuat hidup kita bahagia? Nah, inilah yang saya sampaikan pada subuh hari ini. Yang membuat hidup kita bahagia, satu, qalbun syakirun. Hati kita ini senantiasa bersyukur kepada Allah atas nikmat yang diberikan kepada kita. Kita yang hadir pada subuh ini Bapak Ibu, luar biasa nikmat yang Allah berikan. Nikmat umur atau usia yang masih Allah berikan kepada kita luar biasa ini. Tadi jam 4:30 kita sudah bangun. Setelah bangun kita mandi. Setelah mandi masih ada waktu mungkin kita sholat tahajud. Bagi yang belum bangun waktu tengah malam tahajud. Setelah itu berangkat kita ke masjid ini. Luar biasa pahala yang Allah berikan. Inilah tanda-tanda orang yang bahagia mulai dari dunia ini. Usia atau umur yang masih Allah berikan kepadanya, dia manfaatkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian nikmat harta. Bapak dan Ibu, ini channel kan sudah kita edarkan lewat di hadapan kita. Tadi dari rumah kita sudah niatkan untuk berinfak. Lalu sampai di masjid kita infakkan. Luar biasa pahala yang Allah berikan. Itu ayat yang saya bacakan tadi waktu subuh. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adabin alim. Tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Ternyata yang bisa kita nanti di hari akhirat terlepas dari azab itu adalah diantaranya mau berjihad di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim, yang bisa menyelamatkan kita di hari akhirat nanti dari siksaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antaranya apa? Wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum. Karena kamu berjihad di jalan Allah dengan harta dan dengan tenaga kamu. Termasukkan ke dalam kota infak. Luar biasa pahala yang Allah berikan. Maka janji Allah apa lagi? Yaghfir lakum dzunubakum. Allah ampuni salah dan dosa. Tidak ada satu orang pun kita yang hadir subuh ini yang tidak punya salah dan tidak punya dosa. Tapi ternyata kesalahan dan dosa yang pernah kita lakukan itu bisa dihapuskan Allah dengan cara apa? Infak tadi. Maka sangat merugilah kita yang tidak berinfak pada subuh ini. Ustaz belum berinfak. Alhamdulillah sudah sediakan. Terkadang kami Pak Haji, Ustaz ini begitulah. Sering saya ceramah kemana-mana. Pas begitu giliran ada kotak infak lewat dari depan Ustaz, dibelokkan jamaah itu. Seakan-akan Ustaz ini alergi dengan berinfak. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah. Jadi yang membuat hidup kita bahagia itu adalah qalbun syakirun. Hati kita ini senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik harta yang diberikan maupun umur yang masih Allah berikan kepada kita. Satu. Yang kedua, yang membuat kita bahagia itu adalah al-azwajus salihah. Keluarga yang soleh dan solehah. Suami soleh, istri solehah. As-salatu khairun minan
Dia laksanakan sholat subuh berjamaah atau sholat yang lain secara berjamaah di masjid. Bapak dan Ibu, nanti kita di hari akhiratnya ada wajah kita yang menghadap Allah seperti sinar matahari. Kemudian nanti ada cahayanya seperti bulan dan ada terangnya seperti bintang. Ini nanti menghadap Allah di hari akhir 3 segi. Siapakah orang-orang yang menghadap Allah dengan wajahnya seperti sinar matahari? Itulah orang-orang yang datang ke masjid sebelum dikumandangkan masjid, sebelum dikumandangkan azan di masjid, dia sudah berada di masjid. Tadi sholat subuh, azan belum lagi dikumandangkan, baru assalatu wassalamu alaik, masih sholawat lagi. Kita sudah datang ke masjid. Maka orang-orang yang seperti ini di hari akhirat nanti wajahnya takwahnya seperti sinar matahari, bercahaya. Kenapa? Sebelum azan dikumandangkan sudah berada di masjid. Yang kedua, seperti cahaya bulan. Siapakah orang-orang yang wajahnya seperti cahaya bulan itu? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dikumandangkan azan berangkat dari rumah sampai di masjid. Berarti ketika dikumandangkan azan datang ke masjid, cahaya wajah nanti di hari akan seperti bulan. Ada lagi orang nanti wajahnya itu terangnya seperti bintang, redup-redup. Apalagi kalau sudah cuaca mendung, tak begitu kelihatan. Siapa itu? Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah. Sudah qomat di masjid, barulah berdosa dia datang ke masjid. Kadang lari pula lagi bapak dari rumah ke masjid, lari. Akhirnya sampai di masjid, usolli farsuhi, sesak nafas. Padahal bergegas-gegas itu tak dibolehkan. Makanya Bapak Ibu, kalau kita berangkat dari rumah menuju masjid, kita tidak boleh cepat-cepat, tidak boleh berlari. Ikuti saja apa yang dilakukan oleh imam. Kalau ternyata begitu kita sampai di masjid, imam sudah sujud, ikut saja kita, tidak ada masalah. Tidak boleh tergesa-gesa. Sebab apa? Tergesa-gesa itu adalah bahagian dari sifat syaitan. Tak boleh. Nah, Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah, orang yang bahagia itu adalah keluarganya soleh-solehah, suami soleh, sholat berjamaah di masjid. Kemudian istri solehah. Istri solehah tidak pernah melawan suami, tidak pernah mengeluarkan kata-kata yang menyinggung perasaan suami, dan bahkan suara istri itu tidak lebih keras daripada suara suami. Kita ini Bapak, nanti kan jam 6 mungkin sudah mulai beraktivitas. Berangkat dari rumah, ada yang pegawai, ada yang peladang, kemudian ada segala macam dan juga termasuk pedagang. Berangkat dari rumah. Kalau niat kita bekerja itu adalah ibadah untuk memenuhi kebutuhan keluarga dan memenuhi kebutuhan anak-anak, luar biasa pahala yang Allah berikan. Kita bacakan ayatnya. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yawmil jumu'ah fas'au ila dzikrillahi wa dharul bay' dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu dipanggil untuk melaksanakan sholat Jumat, maka tinggalkan seluruh aktivitas kamu. Kalau ketika itu kamu sedang berada di kantor, tinggalkan dulu sebentar. Kalau ketika itu kamu sedang berdagang, tutup dulu dagangan kamu. Kalau ketika itu kamu sedang di ladang, tinggalkan dulu sebentar. Penuh panggilan Allah. Ini dia. فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. Ada kata-kata falah. Apabila kamu sudah
selesai beribadah kepada Allah. Yang laki-laki sudah melaksanakan sholat Jumat, setelah itu dia berzikir, berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, lalu dia beraktivitas kembali. Dia masuk kantor, kemudian dagangan dia buka kembali, dan setelah itu dia pergi lagi ke ladang, dia mendodos dan segala macam. La'allakum tuflihun. Maka orang yang seperti inilah orang yang beruntung. Beruntung di dunia, beruntung di akhirat. Untung di dunia apa? Rezeki yang kita dapatkan itu berkah. Di akhirat apa keuntungnya? Allah masukkan ke dalam surga. Maka luar biasa bapak-bapak, kita sebagai suami setiap pagi berangkat, kemudian kita bekerja dan berusaha, nanti pulang lagi ke rumah, hasil itu diserahkan kepada istri dan kepada anak-anak. Luar biasa pahala yang Allah berikan. Yang istri, begitu suami akan berangkat dan untuk bekerja, apa yang ada dalam hatinya? Ya Allah, suami itu berangkat bekerja. Dia bekerja untuk memenuhi kebutuhanku dan anak-anak. Maka ya Allah, selamatkanlah suami dalam bekerja dan pulang dia nanti mendapatkan hasil halalan thayyibah. Maka bapak yang berangkat akan diselamatkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rezeki yang bapak dapatkan halalan thayyibah diberikan kepada keluarga, maka harta yang diberikan, rezeki yang diberikan itu luar biasa manfaat yang Allah berikan. Dan istri yang berdoa seperti itu akan diberkahi oleh Allah dan dia akan menjadi istri yang salihah. Bahagia hidup bukan disebabkan karena harta banyak, tapi dalam rumah tangga suami soleh, kemudian istri solehah. Alangkah cantiknya dunia ini bila wanita tunduk mengabdi, wanita yang soleh taat berbakti, itulah sebaik-baiknya tiada lagi sebaik perhiasan. Wanita yang soleh lebih dari intan, bukan lebih dari intan saja lagi Bapak Ibu, tapi lebih dari berlian. Nah, kita masih regalnya. Bahagia. Dua. Yang ketiga, yang membuat hidup bahagia itu Bapak dan Ibu, al-auladus sholih, anak-anak yang soleh. Ini kan tanda ada acara dulu di masjid kita. Apa acara? Waktu Muharram, peringatan Muharram 1445 Hijriah, diadakan bermacam-macam perlombaan. Nah, Bapak dan Ibu yang punya anak, yang ikut berlomba di sini, dia mendapatkan juara. Apakah tahfiz Quran, kemudian pildaji dan segala macam. Saya pastikan orang tua merasa bahagia ketika anaknya diumumkan mendapat juara. Betul Bapak Ibu? Senang bahagia kita kan? Apa yang ada dalam hati dan pikiran kita? Alhamdulillah ya Allah, aku mendapatkan anak yang seperti ini. Tak ada gunanya harta kekayaan yang aku miliki di atas dunia ini, berlimpah ruah hartaku ya Allah, sementara anakku narkoba, sholat tak mau tahu, baca Al-Quran tak pernah. Tapi ada orang tua yang hidupnya sangat sederhana, tidak punya rumah yang mewah, tidak punya mobil mewah, kemudian dia tidak punya kebun sawit yang luas, tapi dia mendapatkan anak yang baik. Ketika ada perlombaan tahfiz, ikut anaknya, dipanggil anaknya, luar biasa. Saya pastikan setiap ada orang tua yang melihat anaknya seperti itu akan meneteskan air mata. Bahagia. Senang kita. Kenapa Bapak Ibu? Yang bermanfaat untuk kita setelah kita nanti dimasukkan ke dalam liang lahat, itulah dia anak yang soleh dan solehah. Makanya kata Rasul, "Idza mata banu Adam inqata'a
SSB hantu. Tak bisa lagi. Tapi ternyata rupanya Bapak Ibu, pahala tetap mengalir untuk orang yang meninggal walaupun dia sudah ditimbun. Ketika kapan? Satu, dia punya harta. Ketika hidup di atas dunia, dia infakkan hartanya. Seperti kita tadi. Tuh, saya lihat sudah banyak kotak-kotak di luar itu. Ada di antara Bapak Ibu barangkali Pak pengurus, biarlah untuk saya satu ini. Di dekat rumah saya, di sana ada jualan. Biar saya taruh nanti di sana. Maka itu taruh. Kemudian adalah orang yang berinfak setiap hari. Nanti 1 bulan dibuka. Karena Bapak dan Ibu yang bertanggung jawab untuk membawa kotak infak dan dibuka setiap bulan. Ada yang 10.000, ada yang 100.000. Bapak Ibu juga mendapatkan pahala. Apalagi Bapak Ibu yang bawa kotak infak itu setiap hari mengisi. Berinfak ketika hidup. Yang kedua, ilmu yang bermanfaat. Pak Imam, termasuk bapak-bapak saya jamaah setelah selesai sholat maghrib, kemudian ada ceramah luar biasa Pak yang memberikan, termasuk ibu-ibu guru. Walaupun sekarang sudah kurikulum merdeka namanya, tapi jangan sampai merdeka guru, merdeka anak-anak. Yang guru merdeka tak masuk lagi ke dalam kelas. Kenapa? Alasan apa? Kurikulum merdeka, anak-anak juga seperti itu. Sudah itu apa lagi? Ini dia. Waladun soleh, anak yang soleh, yada'ulah yang senantiasa berdoa untuk orang tuanya. Allahumma firli dunubi wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, ampunilah dosaku, ampuni dosa kedua orang tuaku, sayangi mereka ya Allah sebagaimana mereka menyayangi waktu kecilku. Anak yang soleh dan solihah berdoa kepada Allah untuk kedua orang tuanya pasti dikabulkan Allah. Sebab apa? Kata Rasul, waladun soleh yada'ulah, anak yang soleh dan soleh yang senantiasa berdoa untuk kedua orang tuanya, mengalir pahala. Itu yang akan menyelamatkan kita nanti di dalam kubur. Bukan harta kekayaan yang kita miliki di atas dunia ini. Apalagi kalau harta itu tak pernah kita infakkan. Nah, Bapak dan Ibu kaum muslimin dan muslimat yang memuliakan Allah, anak yang soleh dan solehah, bahagia hidup kita. 3. Yang keempat, yang membuat hidup kita bahagia itu adalah al-malul halal, harta yang halal. Kita bekerja, hasil kerja kita itu luar biasa keberkahannya. Makanya jangan sampai harta yang kita miliki itu kita campurkan dengan harta yang haram. Di antaranya Bapak dan Ibu, kalau memang kita sudah mempunyai kewajiban untuk berzakat, wajib dikeluarkan zakat. Yang 2,5% ini tidak bisa kita tangguh-tangguh. Kalau sudah sampai haul, sampai nisab, sudah 1 tahun dan hitungan bilangannya sudah sampai yang 2,5% wajib kita keluarkan. Ini bukan milik kita. Andai kata kita punya harta yang banyak tapi yang 2,5% ini tidak kita keluarkan, berarti harta yang baik, harta yang halal, harta yang bersih bercampur dengan harta yang haram. Apabila harta yang bersih bercampur dengan harta yang haram, maka harta itu akan menjadi harta yang haram. Maka 2,5% ini jangan dicampurkan, keluarkan zakatnya. Ini tidak hak kita lagi. Lalu hak siapa? Fakir dan miskin serta yang lain-lain. Jadi Bapak dan Ibu, kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah, makanya Allah katakan dalam Al-Quran, Ya ayyuhan nas, kulu mimma fil ardi halalan thayyiban. Wahai manusia, makanlah oleh kamu apa saja yang ada di dunia ini, apa yang ada di bumi ini, silakan kamu makan, tapi dengan catatan halal thayyibah, halal kemudian baik. Halal tapi tidak baik tak boleh, baik tapi tidak halal juga tidak boleh. Halal thayyibah, halal baik. Kambing halal, tapi kalau terlalu banyak dimakan tensi akhirnya apa? Stroke, jadi haram dia. Jadi tidak boleh. Ada dokter bilang, oh penyakit bapak ini satu-satunya obat harus makan babi. Tak ada itu.
itu hukumnya haram. Dan kata Rasul, tidak mungkin obat itu ada dari barang yang haram. Jadi Bapak Ibu, kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah, kita makan harta yang halal lagi baik, itu yang akan membuat hidup kita bahagia. Ini saja yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Saya simpulkan saja, yang membuat hidup kita bahagia itu adalah yang pertama, qalbun syakirun, hati kita senantiasa bersyukur kepada Allah. Yang kedua, al-azwajus sholihah, keluarga yang soleh dan solihah. Yang ketiga adalah al-auladul abrar, anak yang baik, anak yang soleh dan solihah. Kemudian al-malul halal, harta yang halal yang kita dapatkan. Mudah-mudahan kita adalah termasuk orang-orang yang seperti itu. Amin ya rabbal alamin. Dan mari kita tutup dengan doa. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.